Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oji 2, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membagikan kisah yang sangat menginspirasi, menyentuh hati, dan tentu saja penuh kejutan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Oji 2, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis amin di kolom komentar sebagai doa agar kita semua diberikan rezeki yang berkah, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Alia, seorang wanita muda berusia 28 tahun, dikenal luas di media sosial sebagai seorang traveler yang berkeliling dunia. Kehidupannya yang bebas, mandiri, dan penuh petualangan sering membuat banyak orang mengaguminya. Ia selalu tampil cantik dengan senyum yang menawan, namun di balik itu, ada sebuah cerita yang tak banyak orang ketahui. Sejak suaminya, Raka, meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Alia merasa dunia ini begitu hampa. Semua yang pernah ia rencanakan bersama Raka berkeliling dunia, membangun rumah impian, membesarkan anak-anak tiba-tiba hancur begitu saja. Alia terjebak dalam kesedihan yang mendalam, tapi ia tahu, ia harus melanjutkan hidupnya. Untuk mencari kedamaian dalam hatinya, Alia memilih untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara, berharap menemukan arti hidup yang baru. Perjalanan pertamanya dimulai di Eropa, tempat di mana semua kenangan indah dan pahitnya berbaur. Di Perancis, di bawah langit biru Paris, ia merasa seolah bisa menghirup udara segar yang membawa sedikit kedamaian. Di sana, ia menikmati suasana kota yang romantis, berjalan di sepanjang Seine, dan duduk di kaf-kaf kecil yang penuh dengan kenangan. Setiap langkah yang ia ambil seperti membawa sebuah pengharapan, meski ia sering merasa kosong di dalam hati. Saat berada di sebuah desa kecil di Italia, Alia duduk sendirian di balkon, menikmati secangkir kopi sambil memandangi pemandangan alam yang memukau. Matahari terbenam di balik buket-buket yang hijau, menciptakan cahaya keemasan yang menenangkan. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda di sana, seolah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Saat itu, ia sadar bahwa meski hidup penuh dengan kehilangan, ia masih memiliki kesempatan. Di malam itu, saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit Italia, Alia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan terus berjalan, menemukan diri sendiri, dan siapa tahu, mungkin cinta akan datang dengan cara yang tak pernah aku duga. Alia melanjutkan perjalanan keliling Eropa, dan kali ini, ia tiba di Paris, kota yang sudah lama ia impikan. Selain terkenal dengan Menara Eiffel dan seni, Paris juga dikenal sebagai kota cinta. Namun bagi Alia, kota ini lebih dari sekadar destinasi wisata. Disinilah ia berharap bisa menemukan kedamaian dan mungkin sebuah awal baru. Di hari pertamanya di Paris, Alia mengunjungi beberapa tempat terkenal. Namun ia merasa ada yang kurang. Perasaan kesepian itu kembali menghantuinya. Setelah seharian menjelajahi kota, Alia memutuskan untuk duduk di sebuah kafe kecil di dekat Menara Eiffel, tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Udara dingin sore itu terasa begitu menyentuh kulit, dan Alia menyesap kopi hangat sambil memandang orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba, seorang pria muda duduk di meja sebelahnya, mengatur kameranya. Alia merasa ada yang aneh. Ia tak sengaja menabrak mejanya, membuat secangkir kopi tumpah. "Maaf, saya tidak sengaja," kata Alia dengan cemas. Pria itu mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Tidak apa-apa, sepertinya saya terlalu asyik memotret," jawabnya sambil menunjukkan kameranya. Alia menatap kamera itu dengan penasaran. "Kamu seorang fotografer?" tanyanya. "Ya, saya fotografer freelance. Nama saya Adrian. Saya sedang mengerjakan proyek street fotografi di Paris," jawab pria itu dengan nada ramah. Adrian, seorang pria asal Indonesia yang tinggal di Eropa, terlihat sangat serius dengan pekerjaannya, tapi senyum ramahnya membuat Alia merasa nyaman. "Jadi kamu suka memotret kehidupan jalanan?" Alia bertanya, sedikit tertarik. "Betul. Ada banyak cerita yang tersembunyi di jalan-jalan ini," jawab Adrian, sambil memotret pemandangan di luar jendela kafe. Mereka pun mulai berbicara lebih lama, dan ternyata mereka memiliki banyak kesamaan. Adrian bercerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, sementara Alia menceritakan tentang kesendiriannya setelah kehilangan suaminya. Meski baru bertemu, ada ikatan yang terbentuk begitu saja di antara mereka. Mereka berbicara hingga malam tiba, menikmati makanan khas Paris, dan saling bertukar cerita tentang mimpi dan harapan. Saat mereka berpisah, Adrian memberikan kartu namanya kepada Alia. "Jika kamu butuh teman bicara atau ingin melanjutkan perjalanan ke tempat lain, jangan ragu untuk menghubungi saya," kata Adrian. Alia menatap kartu itu sejenak. Perasaan aneh
mengalir dalam hatinya. Apakah ini kebetulan? Atau mungkin ini awal dari sebuah cerita baru? Alia dan Adrian semakin dekat seiring berjalannya waktu. Setelah pertemuan yang tak terlupakan di Paris, mereka mulai sering berkomunikasi. Adrian menawarkan untuk menemani Alia mengelilingi Eropa. Dengan senang hati, Alia menerima tawaran tersebut. Meskipun di dalam hatinya, ia masih merasa ragu. Apakah ini hanya sekadar pertemuan tak sengaja? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Perjalanan mereka dimulai di Swiss, negara yang dikenal dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Alia merasa seolah-olah dunia ini benar-benar miliknya. Mereka berjalan bersama di sepanjang jalanan pegunungan yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang indah. Keindahan alam membuat Alia merasa bebas, seolah beban hidup yang ia rasakan selama ini sedikit berkurang. Mereka juga mengunjungi Venice, kota yang penuh dengan kanal-kanal indah. Alia merasa sangat terkesan dengan pemandangan tersebut. Di salah satu kanal, Adrian mengajak Alia untuk naik perahu gondola. Sambil berlayar di atas air yang tenang, mereka berbicara tentang banyak hal kehidupan, cinta, dan impian mereka. Alia merasa nyaman dan mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Namun, di balik kebahagiaan itu, Alia merasa cemas. Ia masih ragu dengan perasaannya terhadap Adrian. Ia tidak ingin terluka lagi setelah kehilangan suaminya. Dan ia takut membuka hatinya terlalu cepat. Namun, setiap senyuman Adrian, setiap perhatian kecil yang diberikan kepadanya, membuatnya semakin sulit untuk menahan perasaannya. Setelah beberapa hari menjelajah Eropa, Alia merasa lebih hidup. Dia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk mengisi waktu, tetapi juga untuk menemukan dirinya sendiri. Namun, perjalanan ini juga memberikan satu hal yang tak terduga, cinta yang ia pikir sudah hilang. Perlahan-lahan mulai tumbuh kembali. Adrian, kata Alia di suatu malam, sambil memandang bintang-bintang di langit Venesia, aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi, terima kasih, karena sudah menemani aku sejauh ini. Adrian menatapnya dengan penuh perhatian. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Perjalanan mereka berlanjut ke Maroko, negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Di tengah-tengah kekayaan budaya yang ada, Adrian dan Alia semakin dekat. Namun ketegangan mulai terasa. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Adrian. Sesuatu yang ia tidak bisa mengungkapkan. Meskipun mereka berbicara lebih banyak dan berbagi cerita tentang hidup mereka, ada satu hal yang tak pernah dibicarakan Adrian. Suatu malam, ketika mereka sedang berjalan di pasar tradisional Marrakesh, Alia melihat Adrian memegang teleponnya dengan ekspresi serius. Ia berusaha mendengarkan percakapan telepon itu, namun tidak berhasil. Setelah percakapan itu berakhir, Alia memutuskan untuk tidak menanyakan apa-apa. Namun, rasa penasaran terus menghantuinya. Di suatu sore yang cerah, saat mereka berdua duduk di sebuah kafe kecil yang menghadap ke gurun, Alia memutuskan untuk bertanya langsung. Adrian, aku merasa ada yang disembunyikan dariku. Apa yang kamu sembunyikan? Tanya Alia dengan nada pelan, namun penuh rasa ingin tahu. Alia terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka bahwa pria yang sudah beberapa kali menghabiskan waktu bersamanya itu adalah seseorang yang berasal dari dunia yang begitu berbeda. Ia merasa bingung, antara merasa tertipu atau justru merasa lega, karena akhirnya Adrian jujur padanya. Selama ini, ia mengira bahwa Adrian adalah seorang pria sederhana yang hidupnya penuh dengan petualangan, bukan seorang pewaris yang memiliki kekayaan melimpah. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tanya Alia, mencoba menyembunyikan rasa kecewanya. Apakah kamu khawatir aku hanya mendekatimu karena uang? Adrian menggelengkan kepala. Aku ingin kamu mengenalku sebagai diriku, bukan karena siapa aku atau apa yang aku miliki. Aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu hanya akan melihatku sebagai pria kaya, bukan sebagai Adrian yang mencoba menjalani hidup sederhana. Alia terdiam, merenungkan kata-kata Adrian. Ia merasa dilema. Di satu sisi, ia merasa bahwa pengakuan Adrian membawa kebenaran yang harus diterima. Namun di sisi lain, ia merasa bingung. Apakah hubungan mereka bisa tetap seperti ini? Atau akan berubah setelah mengetahui siapa Adrian sebenarnya? Adrian, aku butuh waktu untuk memikirkan ini, kata Alia akhirnya. Ia merasa terombang-ambing, tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Adrian hanya tersenyum lembut, seakan mengerti. Aku mengerti, Alia. Aku akan memberimu waktu, jawab Adrian dengan tenang. Malam itu, Alia berjalan sendirian di sepanjang pantai, memikirkan semuanya. Kejujuran Adrian memberi rasa nyaman.
tapi juga membuatnya bingung. Apakah perasaan yang ia rasakan terhadap Adrian benar-benar tulus, atau hanya karena ia merasa terpesona dengan dunia yang berbeda dari dunia biasa yang ia kenal? Malam itu, Alia berjalan sendirian di sepanjang pantai, memikirkan semuanya. Kejujuran Adrian memberi rasa nyaman, tapi juga membuatnya bingung. Apakah perasaan yang ia rasakan terhadap Adrian benar-benar tulus, atau hanya karena ia merasa terpesona dengan dunia yang berbeda dari dunia biasa yang ia kenal? Saat ia menatap bintang-bintang di langit setelah pertemuan yang menegangkan di Barcelona, Alia merasa kebingungan. Pengakuan Adrian sebagai pewaris perusahaan besar membuatnya merasa terimbang-ambing antara rasa nyaman dan ketidakpastian. Perasaan cinta yang mulai tumbuh dalam dirinya bertemu dengan keraguan yang semakin kuat. Ia memikirkan kembali perjalanan hidupnya dan ketakutannya akan kehilangan kembali seseorang yang ia cintai. Seperti yang terjadi pada suaminya, Raka. Mereka melanjutkan perjalanan ke Maroko, namun perasaan canggung antara keduanya mulai terasa. Meskipun mereka tetap bersama, setiap percakapan terasa seperti ada jarak yang tak terucapkan. Adrian yang biasanya penuh perhatian, kini tampak lebih pendiam, seakan merasa bersalah atas rahasia yang ia ungkapkan. Alia mencoba untuk melupakan keraguannya dan menikmati keindahan Maroko. Namun hatinya tak bisa tenang. Mereka berjalan berdua di pasar tradisional Marrakesh, menikmati beragam warna dan aroma rempah yang menyelimuti udara. Alia tak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Mungkin ia terlalu terburu-buru dalam menilai. Atau mungkin ini memang takdir yang mempertemukannya dengan Adrian. Saat mereka duduk di sebuah kedai teh di tengah kota, Alia memutuskan untuk berbicara lebih terbuka. "Adrian, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya. Suaranya hampir berbisik. "Aku takut membuka hatiku lagi. Setelah kehilangan Raka, aku merasa dunia ini bisa hancur kapan saja." Adrian menatap Alia dengan penuh pengertian. "Aku tidak ingin menjadi pengganti. Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku datang untukmu dengan sepenuh hati, bukan karena siapa diriku, tapi karena siapa kamu. Aku paham jika kamu butuh waktu, dan aku akan memberi ruang itu." Alia merasa ada kehangatan dalam kata-kata Adrian. Ia tidak bisa menyangkal bahwa hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih. Namun, apakah ia siap untuk memulai sebuah kisah baru? Apakah ia siap menerima cinta yang datang tanpa syarat? Setelah perbincangan itu, mereka memutuskan untuk berpisah sementara. Adrian melanjutkan perjalanan fotografinya ke bagian lain Maroko, sementara Alia memilih untuk menjelajahi Gurun Sahara sendirian. Meskipun ia merasa bingung, Alia tahu bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk merenung. Di tengah keheningan Gurun Sahara, di bawah langit yang penuh bintang, Alia duduk sendiri, merenungkan segala yang terjadi. Angin lembut berbisik, dan ia merasakan kedamaian yang sebelumnya hilang. Di sana, jauh dari keramaian, Alia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan ia harus memilih untuk membuka hatinya. Meskipun rasa takut masih ada, saat matanya menatap langit yang penuh bintang, Alia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan mencoba membuka hati lagi." Setelah beberapa hari terpisah, perasaan Alia dan Adrian semakin mendalam. Meskipun mereka berdua telah memutuskan untuk memberi waktu bagi diri mereka sendiri, takdir tampaknya tidak membiarkan mereka berpisah lama. Beberapa hari setelah mereka bertemu di Gurun Sahara, Alia menerima pesan dari Adrian yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu di Istanbul, kota yang telah lama menjadi impian mereka berdua. Adrian mengundang Alia untuk menghadiri pameran foto pribadinya yang diadakan di Istanbul. Alia merasa terkejut, karena selama ini Adrian tidak pernah mengungkapkan niatnya untuk memamerkan karya-karya fotografinya. Namun, Alia juga merasa penasaran dan, di satu sisi, tak bisa menahan rasa ingin tahu. Sesampainya di Istanbul, Alia langsung menuju galeri seni tempat pameran tersebut diadakan. Saat ia memasuki ruangan pameran, ia dikejutkan oleh pemandangan yang sangat indah. Semua foto yang terpajang di dinding adalah foto-foto perjalanan mereka berdua selama berkeliling Eropa dan Maroko. Setiap foto menggambarkan momen-momen intim yang hanya mereka berdua yang tahu. Alia melihat dirinya sendiri di setiap gambar di taman bunga di Swiss, di tepi kanal Venesia, di atas gondola di Italia, dan berbagai tempat indah lainnya. Tak hanya itu, di bagian tengah galeri terdapat sebuah foto besar dirinya sendiri, sedang berdiri di tepi pantai dengan wajah yang penuh emosi dan tatapan penuh harapan. Foto itu diambil oleh Adrian pada malam terakhir mereka di Venesia, saat Alia mulai membuka hatinya. Alia merasa terharu
Bahkan ada sedikit air mata yang menggenang di matanya. Ia tidak menyangka bahwa Adrian begitu memperhatikannya, begitu tulus mengabadikan setiap momen kebersamaan mereka dalam setiap jepretan kameranya. Adrian yang berdiri di sudut galeri menatap Alia dengan penuh perasaan. Ia berjalan menghampiri Alia yang tampak terdiam di depan foto besar tersebut. "Alia," kata Adrian, suaranya lembut. "Aku ingin kamu tahu, setiap foto ini, setiap momen yang kuabadikan, adalah bagian dari hatiku. Aku mencintaimu dengan cara yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku tidak hanya mengabadikan perjalanan kita, tapi juga perasaan yang tumbuh di hatiku." Alia menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca, merasa bingung dan terharu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua perasaan yang ia rasakan selama ini mulai meledak begitu saja. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cinta yang ia cari selama ini memang ada. Dan mungkin cinta itu adalah Adrian. "Adrian," kata Alia pelan. "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dengan keraguan. Aku ingin mencoba bersama kamu. Mencoba membuka hati lagi." Adrian tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar tenang. Mereka berdua duduk bersama di tengah galeri, dikelilingi oleh foto-foto perjalanan mereka yang penuh kenangan indah, merasakan kehangatan dalam kebersamaan yang telah lama mereka cari. Alia dan Adrian akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka bersama. Keputusan yang penuh dengan keberanian, harapan, dan ketulusan hati. Setelah melewati perjalanan penuh ujian, mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka miliki lebih dari sekadar hubungan biasa. Itu adalah sebuah perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar kejujuran, pengertian, dan cinta yang mendalam. Setelah pameran foto yang menyentuh hati mereka di Istanbul, Adrian melamar Alia di Bali. Dengan latar belakang laut biru yang luas dan langit yang berubah warna, ia berlutut di hadapan Alia, memegang cincin berlian yang ia persiapkan dengan hati-hati. "Alia, kamu adalah petualangan terindah dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi bagian dari kehidupanku selamanya?" Alia, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk, dan dengan suara lembut, ia berkata, "Ya, Adrian, aku siap. Aku siap menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Mereka berdua berpelukan di bawah sinar matahari yang perlahan tenggelam, merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Cinta mereka yang tumbuh di jalanan Eropa dan gurun Sahara kini akhirnya menemukan rumahnya di pantai Bali. Mereka telah melalui banyak rintangan dan keraguan, namun kini mereka tahu bahwa cinta sejati itu ada dimanapun kita berada, asalkan kita siap untuk membuka hati. Perjalanan mereka yang dimulai dari pertemuan tak sengaja di Paris, kini berakhir di Bali dengan sebuah komitmen yang tulus. Mereka berdua sadar bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri. Tetapi kadang-kadang yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk mencintai dan menerima hidup seperti apa adanya. Di ujung dunia, di tempat yang jauh dari keramaian, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan lika-liku, kebersamaan mereka adalah jawabannya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah Alia dan Adrian yang penuh cinta dan kejutan ini. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi dan menyentuh hati kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel OG2. Bismillah, semoga kita semua diberkahi dengan cinta yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.